إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. عباد الله، جماعة Jumat rahimani wa rahimakumullah, wa baraka lana wa lakum fi a'malina wa a'malina. Di antara sifat seorang mukmin adalah beriman dengan hal yang gaib, dengan hal yang gaib, dengan hal yang tidak nyata di hadapan mata. Ini di antara sifat seorang mukmin, di antara sifat seorang yang bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla, sesuai dengan firman Allah, Alif Lam Mim, Dzalikal kitabu la raiba fihi, hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib. Allah Azza wa Jalla menegaskan bahwa Quran adalah hidayah untuk orang yang bertakwa. Di antara sifat orang yang bertakwa adalah orang-orang yang beriman dengan yang gaib. Perlu diketahui, di antara hal yang gaib yang wajib atas seorang mukmin untuk beriman kepadanya adalah adab al-qabr. Adanya adab kubur, adanya nikmat kubur, di mana ini adalah keyakinan yang telah disepakati oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah, telah disepakati oleh para sahabat dan juga para tabi'in dan juga para tabi'ut tabi'in. Berkata Imam Ahmad rahimahullahu taala, adabul qabri haqqun wa la yunkiruhu illa dhallun mudhill. Adab kubur adalah hak, benar, ada wujudnya, tidak ada yang mengingkari kecuali orang yang sesat dan menyesatkan. Dan telah datang dalil-dalil yang menegaskan tentang azab kubur, baik dari Quran atau dari Sunnah, di mana ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah telah menegaskan azabul qabr dan juga na'imul qabr itu berlaku dan terjadi atas ruh dan juga jasad. Ini termasuk hal yang disepakati oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah. Adapun dalil yang Allah Azza wa Jalla sebutkan di Quran, maka Allah berfirman tatkala menjelaskan tentang keadaan Fir'aun dan juga kaumnya, an-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyya wa yawma taqumu as-sa'ah adkhilu ala fir'auna ashaddal 'adab. Allah Azza wa Jalla berfirman, sesungguhnya neraka ini ditampakkan kepada Fir'aun dan juga pengikutnya di waktu pagi dan di waktu malam. Wa yauma taqumus saa'ah adkhilu ala fir'auna ashaddal 'adab. Dan di hari di mana Allah Azza wa Jalla bangkitkan hari kiamat, Allah perintahkan untuk dimasukkan Fir'aun dan juga pengikutnya ke dalam neraka. Berkata Ibnu Katsir Asy-Syafi'i, ayat ini adalah dasar dalam menetapkan dan adanya azabul qabr. Karena Allah Azza wa Jalla menjelaskan neraka akan ditampakkan untuk Fir'aun dan pengikutnya di waktu pagi dan di waktu malam. Tidaklah itu berlaku kecuali di barzakh, kecuali di kuburan mereka. Dan juga Allah Azza wa Jalla mengatakan, "Yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabit fil hayatid dunya wa fil akhirah wa yudhillullahu adh-dhalimin." Allah Azza wa Jalla menjelaskan, Allah mengkokohkan orang yang beriman di dunia dan di akhirat, dan Allah menyesatkan orang-orang yang zalimin. Ayat ini, ibadallah, turun dalam membahas tentang azabul qabr,
sesuai dengan firman Nabi alaihi salatu wasallam, innal 'abdal mu'min idza uqida al-mu'min fi qabrihi utiya thumma syahida an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah fadzalika qawluhu yuthabbitu Allahu alladziina aamanu al-ayah. Kata Rasulullah alaihi salatu wasallam, seorang mukmin tatkala didudukkan di kuburannya, didatangi ayat kedua dengan kedua para malaikat, kemudian dia bersaksi tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah dan Muhammad adalah utusan Allah, maka itulah maksud dari ayat yutsabbitullahu alladziina aamanu bil qawli tsabit. Dan Allah Azza wa Jalla juga mengatakan, falanudhiqannahum minal 'adzabil adna dunal 'adzabil akbar la'allahum yarji'un. Kami akan merasakan bagi mereka, yaitu orang-orang kafir, azab yang rendah sebelum azab yang besar. Kata para ulama salaf, Ibnu Abbas dan juga yang lain, azab yang rendah artinya adalah azabul qabr. Maka wajib atas seorang mukmin untuk beriman dan meyakini adanya azabul qabr, sebagaimana adanya juga naimul qabr, kenikmatan dalam kuburan. Adapun hadis-hadis dari Nabi alaihi salatu wasallam yang menjelaskan tentang adanya azabul qabr, maka sungguh sangat banyak. Bahkan Ibnu Taimiyah dan juga Imam As-Suyuti menjelaskan hadis-hadis tersebut telah datang dari 39 para sahabat, mutawatir, yang gak akan mungkin bisa dibantah atau ditolak atau ditakwil. Wajib atas seorang mukmin yang fitrahnya masih lurus, yang hatinya masih jernih, untuk beriman dengan azabul qabr. Di antaranya adalah hadis seorang perempuan tua dari kalangan Yahudi tatkala mendatangi Aisyah radhiyallahu taala anha, maka perempuan tersebut mengatakan, innakum tuftanuna fi quburikum, kalian akan diuji di kuburan kalian. Aisyah radhiyallahu taala anha tidak membenarkan di awal kali, sampai beliau menanyakan hal tersebut kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Maka tatkala Rasul ditanya oleh Aisyah, beliau menjawab, inna adzabal qabr haq, sesungguhnya adzabul qabr adalah hak, benar, tetap. Kata Aisyah, fama shalla Rasul alaihi salatu wasallam salatan illa ta'awwadha fiha billahi min adzabil qabr. Maka selepas kejadian tersebut, tidaklah Rasul alaihi salatu wasallam menunaikan suatu salat kecuali berlindung kepada Allah dari azabul qabr. Rasul alaihi salatu wasallam berlindung dari azabul qabr. Tanda azabul qabr adalah hak, benar. Dan Rasul alaihi salatu wasallam mensyariatkan umatnya untuk membaca zikir pagi dan petang. Di antara zikir tersebut berlindung dari azabul qabr. Asbahna wa asbahal mulku lillah, alhamdulillah, la ilaha illallah wahdahu la syarika la, lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma inni a'udzu bika minal kasal wal kufr wa a'udzu bika min adzabin finnar wa adzabin fil qabr. Berlindung Rasul alaihi salatu wasallam di waktu pagi dan di waktu petang dari azabul qabr. Dan juga Rasul alaihi salatu wasallam mensyariatkan kepada umatnya apabila mereka telah berada di tasyahud yang terakhir untuk berlindung dari azabul qabr. Qala alaihi salatu wasallam, idza faragha ahadukum min at-tasyahhud al-akhir falyasta'iz billahi min arba'. Kapan salah seorang di antara kalian telah selesai dari tasyahud al-akhir, hendaklah dia berlindung dari 4 perkara: berlindung dari neraka, berlindung dari fitnah di waktu hidup atau di waktu mati, berlindung dari dajjal, dan berlindung dari azabul qabr. Qala alaihi salatu wassalam, inna hadhihi al-ummah tubtala fi quburihim. Sesungguhnya umat ini akan diuji di kuburan mereka. Walaula alla tadafanu la da'utullaha an yusmi'akum adzabal qabr alladzi asma'u min. Kalau seandainya kalian tidak meninggalkan pengkuburan mayat, sungguh saya akan berdoa kepada Allah agar Allah memperdengarkan kalian adzabul qabr. Maka Rasulullah SAW memerintahkan para sahabat untuk berlindung dari adzabul qabr 2 kali. Ketiga kali yang berlindung dari fitnah, keempat kali yang berlindung dari dajjal. Maka ini jelas bagi seorang mukmin untuk meyakini adanya adzabul qabr, adanya juga naimul qabr. Karena seorang mukmin yang mustaqim, yang lurus, yang di atas jalan yang benar, yang istiqamah di atas jalan yang benar, tatkala berada di kuburannya,
akan diuji dengan 3 pertanyaan. Dan tentunya Allah Azza wa Jalla akan kokohkan dia sebagaimana dia kokoh di dunia. Maka tatkala dia mampu menjawab dengan benar, Allah Azza wa Jalla mengatakan, iftahu lahu baban minal jannah, wafrishu lahu minal jannah, walbisu lahu minal jannah. Bukakan bagi dia pintu dari surga, pakaikan bagi dia baju dari surga, dan jadikan tempat tidurnya dari surga. Dan Allah Azza wa Jalla tatkala membukakan baginya pintu surga, datang kepadanya bau yang sangat harum. Ini orang yang mukmin, orang yang kokoh, orang yang benar-benar beriman kepada Allah Azza wa Jalla dan mengikuti sunnah Nabi alaihi salatu wasallam, mendapatkan kenikmatan kuburan. Lain halnya dengan orang yang jauh dari syariat Allah Azza wa Jalla, orang-orang kafir, orang-orang fasik. Maka keadaannya lawan keadaan orang-orang yang beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Tatkala ditanya, "Mada taqul fi hadzal rajul?" Apa yang kau yakini di orang ini, yaitu Muhammad alaihi salatu wassalam? Maka orang itu mengatakan, "Ha la adri. Sami'tu an-nas yaqulu syai'an faqultu." Ha la adri. Dia mengatakan tergagap. Saya enggak mengetahui. Padahal dia mengetahui Muhammad adalah Rasulullah waktu di dunia, tapi ini sekarang di barzakh. Ini sekarang di kuburan. Yang akan andal adalah amalan, bukan hafalan. Maka tatkala keadaannya demikian, maka Allah Azza wa Jalla mengadab orang tersebut bimitraqatin min hadid, bimitraqatin min hadid, dengan pemukul yang terbuat dari besi. Ini di antara bentuk azab al-qabr. Maka azab al-qabr hal yang wajib atas seorang mukmin untuk meyakini. Qala alaihi salatu wassalam, innal qabr awal manazil al-akhirah. Sesungguhnya kuburan itu adalah keberadaan yang pertama dari negeri akhirat. Orang tatkala berpisah dengan ruhnya, pertama kali dia berpindah ke alamul barzakh, yang dimana barzakh adalah pemisah antara dunia dan alam akhirat. Ini yang pertama kali diinjak oleh seseorang. Maka kata Rasulullah alaihi salatu wassalam, "Faman naja min fama ba'dahu aisar, wa man lam yanju min wa ma ba'dahu ashad." Barang siapa yang selamat tatkala dia di kuburan tersebut, maka yang selanjutnya dia akan lebih mudah. Barang siapa yang tidak selamat, maka yang selanjutnya akan lebih parah. Maka wajib atas seorang mukmin untuk membenahi keadaannya dari sisi keyakinan, dari sisi persiapan, bagaimana dia akan menghadapi yang namanya fitnatul qabr, ujian dari Allah Azza wa Jalla, cobaan dari Allah Azza wa Jalla, yang dimana cobaan ini berlaku atas semua umat. Semua hamba Allah Azza wa Jalla akan diuji, kafir atau mukmin, baik dari umat Muhammad alaihi salatu wassalam atau umat sebelum umat Nabi kita Muhammad. Akan tetapi para ulama menyebutkan di sana ada beberapa kelompok yang dikecualikan, yang terbebaskan dari ujian di kuburan. Yang pertama adalah para nabi. Para nabi tidak akan diuji, akan tetapi mereka bahan ujian. Qala alaihi salatu wassalam, "Fabi tuftanun wa bi yus'alun." Denganku kalian akan diuji, denganku kalian akan ditanya. Ini yang pertama, para nabi. Adapun yang kedua, mereka yang memiliki sifat as-sidq, kejujuran dengan Allah Azza wa Jalla, kejujuran dalam keyakinan, kejujuran dalam beramal, kejujuran dalam menegakkan syariat Allah Azza wa Jalla, as-siddiqun. Siapa yang telah sampai dalam tahapan siddiqun, orang-orang yang jujur kepada Allah Azza wa Jalla, jujur kepada Muhammad alaihi salatu wassalam, dalam arti apapun yang diperintahkan oleh Nabi kita Muhammad, dia lakukan. Apapun yang dia larang, dia jauhkan. Apapun yang Rasulullah alaihi salatu wassalam jadikan itu termasuk syariat, dia lakukan. Tidak beribadah kecuali dengan tuntunan Nabi Muhammad. Ini adalah orang yang benar sejati cinta kepada Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, akan sampai dalam tahapan siddiqun, orang-orang yang jujur, termasuk orang-orang yang selamat dari azab al-qabr. Yang ketiga adalah orang-orang yang mati di jalan Allah Azza wa Jalla, mati di medan perang. Para sahabat menanyakan, "Ya Rasulullah, ma bal
al-muslimin yubtalawna fi quburihim illa syahid. Kenapa orang-orang muslimin itu diuji di kuburan mereka kecuali orang syahid? Maka kata Rasulullah SAW, kafa bi bariqatis suyuf ala ra'sihi fitnah. Cukuplah pedang yang ada di kepalanya, yang kena kepalanya itu sebagai fitnah. Cukup. Bukti lebih kuat mana lagi dari hamba tersebut tatkala dia terbunuh di jalan Allah Azza wa Jalla? Dengan dia terbunuh di jalan Allah Azza wa Jalla, dengan dia merelakan harta, jiwa untuk Allah, tanda dia adalah orang yang benar, orang yang jujur, orang yang mencintai Allah Azza wa Jalla. Maka pantas Allah akan membalas bagi dia sesuai dengan amalannya. Dia akan mendapatkan azab al-qabr, dia akan mendapatkan fitnatul qabr. Di antara mereka yang dikecualikan dari fitnatul qabr, dari ujian al-qabr, adalah orang-orang yang meninggal di hari Jumat. Sesuai dengan hadis Rasul alaihi salatu wasallam, min 'abdin yamutu yaumal jumu'ah illa waqahu Allah min 'adzabil qabr. Tidaklah seorang muslim yang meninggal di hari Jumat kecuali Allah Azza wa Jalla akan menjaganya dari adzabul qabr. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ibadallah, telah kita ketahui bahwasanya di antara keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah yang telah mereka sepakati adalah keyakinan adanya azab kubur dan juga kenikmatan kubur. Dan keduanya ini berlaku kepada jasad dan juga ruh. Dan telah kita ketahui dalil tersebut dari Quran dan juga Sunnah. Dan telah kita ketahui siapa yang Allah Azza wa Jalla kecualikan dari hal tersebut. Akan tetapi di sini ada pertanyaan, apakah kita bisa tergolongkan dari satu dari mereka-mereka yang Allah Azza wa Jalla kecualikan? Tidak ada yang mampu untuk menjamin. Akan tetapi termasuk rahmat Allah Azza wa Jalla, Allah Azza wa Jalla jadikan di sana semacam rambu-rambu penjelasan mana hal-hal yang bisa menyelamatkan orang dari azabul qabr, mana hal-hal yang mampu menjerumuskan orang terhadap azabul qabr. Maka perlu seorang muslim untuk mengetahui, sesuai dengan hadits Utsman yang telah kita baca, ternyata azabul qabr ini salah satu tolak ukur yang sangat penting untuk di mana seorang hamba ingin mengetahui nasib dia di kedepannya. Tatkala Allah Azza wa Jalla muliakan dia di kuburan, maka Allah akan muliakan di selanjutnya. Tatkala Allah hinakan dia di kuburan, maka nasallahu as-salama wal afiyah. Maka sangat bahaya. Karena Rasul mengatakan maka yang selanjutnya itu selepas kuburan lebih parah, lebih sulit. Maka di sana ada hal-hal yang memang bisa menyelamatkan seseorang dari azabul qabr. Di antaranya adalah orang yang beriman kepada Allah Azza wa Jalla, lagi beramal sesuai dengan tuntunan Nabi alaihi salatu wasallam, kemudian istiqamah di atas jalan tersebut sampai ajal menjemput. Orang yang seperti ini salah satu orang yang akan diselamatkan dari azab kubur. Selamat dia, akan Allah kokohkan dia sesuai dengan ayat yang telah kita bacakan, yutsabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabit. Allah Azza wa Jalla mengkokohkan orang yang beriman dengan perkataan yang kokoh. Orang yang beriman, keharusan dari orang yang beriman, dia mengetahui tentang syariat ini, mengetahui batasan agama ini. Dia mengetahui mana halal, mana haram, mana syirik, mana tauhid, mana bid'ah, mana sunnah. Mampu dia bedakan, dia amalkan. Maka orang seperti ini akan diberikan kabar gembira, akan diselamatkan dari azabul qabr, akan kokoh, akan tegar karena dia beriman. Akan tetapi orang yang zalim, orang yang meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya, baik dia menzalimi dirinya atau menzalimi orang lain atau bahkan menzalimi Allah Azza wa Jalla dengan tidak menegakkan haknya,
Maka orang yang seperti ini kata Allah, wa yudhillullahu adh-dhalimin. Allah akan sesatkan orang-orang yang zalim. Maka hati-hati. Jangan sampai engkau wahai muslim tergolong orang-orang yang zalim atas dirimu atau atas diri orang lain atau bahkan zalim dalam agama Allah Azza wa Jalla. Karena itu salah satu sebab orang akan tergelincir, gak akan mampu tegar tatkala diarahkan kepadanya pertanyaan di kuburan. Dan di antaranya adalah orang-orang yang menghafal surat Al-Mulk, membaca surat Al-Mulk. Karena Rasul alaihi salatu wasallam telah menjelaskan bahwasanya di antara hal yang mampu mencegah dari azabul qabr tatkala seorang hamba membaca surah Al-Mulk. Ayat ini hal-hal yang dimana seorang hamba mampu selamat dari azabul qabr. Adapun hal-hal yang mampu menjerumuskan seorang hamba dalam azabul qabr maka sangat banyak sekali. Di antaranya adalah adu domba. Mengadu domba salah satu sebab orang akan mendapatkan ancaman dengan azabul qabr. Yang kedua adalah orang yang tidak menutupi dirinya tatkala menunaikan hajat. Banyak kita lihat orang seperti ini. Menunaikan hajatnya di samping jalan dalam keadaan manusia melihat tanpa sadar bahwasanya hal itu, perbuatan tersebut salah satu sebab orang terjatuh dalam azabul qabr. Tatkala Nabi SAW melewati dua kuburan, maka Rasul SAW mengatakan dengan wahyu dari Allah, innahuma la yu'adzaban. Sesungguhnya dua penghuni kubur tersebut la yu'adzaban, sedang diadab. Wa ma yu'adzaban fi kabir. Tidaklah keduanya ini diadab di suatu perkara yang besar, artinya perkara yang sepele di hadapan manusia. Amma ahaduhuma fakana yamshi bin namimah. Adapun satu dari keduanya yamshi bin namimah, kerjaannya adalah mengadu domba, menukilkan perkataan fulan dan melontarkan kepada fulan yang lain supaya berantem. Mengadu domba, ini yang pertama. Wa ammal akhar fakana la yastatir min bawlih. Yang kedua adalah orang yang tidak menutupi dirinya tatkala menunaikan hajat. Di sebagian riwayat fakana la yastanzih min bawlih, tidak bersuci. Jadi habis kencing misalnya langsung, habis menunaikan hajatnya langsung, tidak mensucikan dirinya. Maka ini perlu diketahui bahasanya ini adalah salah satu sebab orang akan terjerumuskan dalam azabul qabr. Yang selanjutnya adalah orang-orang yang telah datang kepada yang nasihat dari Quran, dari Sunnah, kemudian dia bantah, dia tolak sesuai dengan hawa nafsunya. Dan orang-orang yang tertidur melalaikan salat yang Allah Azza wa Jalla wajibkan. Rasul SAW pernah mimpi, dan mimpi para nabi wahyu. Rasul SAW pernah mimpi, kemudian menceritakan para sahabat. Di antara hal yang beliau lihat adalah fa'ammar rajul ladzi ataita alaih fayuthlaq ra'suhu bil hajar fa huwa alladhi ya'khudhu al-Qur'an fayarfudhuh wa yanam 'an salatil mafruḍah. Rasul melihat ada orang yang kepalanya itu dibelah dengan batu. Maka kata para malaikat menjelaskan kepada Nabi SAW, dia adalah orang yang telah datang kepadanya Quran kemudian dia tolak, dan orang yang tidur dari salat yang diwajibkan. Betapa banyak manusia yang terjatuh dalam dosa ini. Betapa banyak orang yang telah mendapatkan nasihat dari Allah Azza wa Jalla, larangan, penjelasan, arahan, hidayah, akan tetapi tidak cocok dengan hawa nafsu, tidak cocok dengan apa yang dia fanatik kepadanya, tidak cocok dengan bawaan pendiriannya, maka dia tolak. Hal ini adalah hal yang sangat bahaya sesuai dengan hadis ini. Yang kedua, orang yang tidur, orang yang melalaikan salat wajib. Maka perlu seorang muslim tatkala mendengarkan ancaman seperti ini, dia amalkan. Dia tanamkan rasa takut, dia sebarkan, dia ingatkan keluarganya yang sering tertidur, yang sering melalaikan dari salat yang diwajibkan. Yang selanjutnya adalah orang yang sukanya itu berbohong, sukanya itu dusta, sehingga kedustaannya itu bisa tersebar di pelosok dunia. Allah alaihi salatu wasallam di hadits yang sama, wa ammar rajul ladzi atait alaih fa isharshar shidqu ila qafah wa min kharuhu ila qafah wa 'ainuhu ila qafah fa huwa alladhi yaghdu min baitihi fa yakdhibu al-kadhbah tablughu al-afaq.
Seseorang, Rasulullah SAW melihat bibirnya dia dirobek hingga sampai di akhir kepala belakang, hidungnya juga, matanya juga sampai ke arah belakang. Maka Rasul menanyakan, ini siapa ini? Kok bisa keadaannya demikian? Maka kata para malaikat, dialah orang yang keluar dari rumahnya kemudian berbohong dengan suatu kebohongan yang tersebar di dunia. Berapa banyak orang yang sekarang ini dengan adanya WhatsApp, dengan adanya Telegram, dengan adanya TikTok, dengan adanya Facebook, dengan adanya YouTube, menyebarkan suatu kedustaan. Sekali tekan, sekali dia sebarkan, menyebar ke pelosok dunia. Padahal itu adalah ucapan yang dusta, ucapan yang rekayasa, masuk dalam ancaman hadis ini. Kemudian di antara orang yang diancam dengan azabul qabr adalah orang-orang pezina, baik dari kalangan laki-laki dan perempuan. Di hadis yang sebelumnya Rasulullah SAW mengatakan, fa'amar rajul atau fa'amar rijal wan nisa al-ura fi mithl bina'it an-nur fahum az-zina waz-zawaj. Adapun laki-laki dan perempuan yang telanjang yang kau lihat, maka mereka adalah orang-orang yang pezina, yang diletak di dalam tungku yang panas dalam keadaan telanjang. Yang terakhir adalah orang-orang yang memakan riba. Orang-orang yang memakan riba, keadaannya bagaimana? Qala alaihi salatu wasallam, fa amar rajul alladhi ataita alaihi wa huwa yasbah fin nahar yulqamu bil hajar fa huwa akilur riba. Adapun orang yang engkau lihat wahai Muhammad, yang di mana dia itu sedang renang di suatu sungai dalam keadaan dia itu dibungkam dengan batu yang sangat besar, maka dialah orang yang memakan riba. Dialah orang yang memakan riba. Inilah di antara sebab-sebab orang akan terjatuh dalam azabul qabr, akan mendapatkan azabul qabr. Maka wajib atas seorang muslim untuk mempelajari agamanya, untuk mendalami agamanya, untuk mengetahui batasan agama Allah Azza wa Jalla, untuk mengetahui sunnah Nabi alaihi salatu wassalam demi menyelamatkan dirinya, kemudian menyelamatkan keluarganya, dan mengenal apa saja adab-adab kubur. Apa saja yang menjadi sebab dia pelajari, dia jauhi, dia amalkan. Maka kita memohon kepada Allah Azza wa Jalla agar Allah Azza wa Jalla menjadikan apa yang telah kita dengar itu bermanfaat bagi diri kita pertama, kemudian bermanfaat bagi keluarga kita, bagi tetangga kita, bagi sahabat kita. Sebagaimana kita meminta kepada Allah Azza wa Jalla agar Allah Azza wa Jalla menjadikan kuburan kita adalah salah satu tanaman dari tanaman-tanaman surga. Kuburan kita dan juga kuburan orang-orang tua kita. Allahumma hdina fiman hadait, wa afina fiman afait, wa tawallana fiman tawallait, wa barik lana fima atait, wa qina syarra ma qadait, fa innaka taqdi wa la yuqda alaik, innahu la yadhillu man walait, wa la ya'izzu man adait, tabarakta rabbana wa ta'alait, walhamdulillahi rabbil alamin.